Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang cukup panas ini, izinkan The Brondol menjawab sebuah pertanyaan dari kegalauan sahabat The Brondol yang membeli bibit dari outlet PPKS, namun mendengar mitos dari seorang tetangga bahwa ketika membeli bibit, ternyata bibit yang saya beli Pak Pendi setelah 6 bulan ditanam di lapangan, ternyata hanya 40% yang ada rambutnya. Kata tetangga saya, kalau memang nggak ada rambutnya, maka dia bunga jantan ataupun pohon yang jantan atau hanya menghasilkan bunga jantan. Izinkan The Brondol menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol ini supaya jangan termakan mitos, tapi adalah bicara tentang fakta yang ada di lapangan sahabat The Brondol. Bicara tentang rambut yang muncul pada pelepah, mungkin banyak orang memberikan sebuah arti dalam mitos ini sendiri. Saya jawab dulu bahwa rambut pada bibit kelapa sawit ataupun pada kelapa sawit yang sudah ditanam lapangan ataupun di pembibitan itu mengatakan kalau tidak ada rambutnya maka dia jantan adalah mitos. Jawabannya adalah mitos. Pada dasarnya bahwa rambut ini tidak muncul dari bekas potongan dari perkembangan pelepah. Akan tetapi bahwa rambut ini tidak menjadi sebuah parameter apapun, tidak menjadi parameter apapun. Salah satunya ketika bibit kelapa sawit yang ada di perusahaan, maka biasanya kita lakukan seleksi selama 7 kali dari mulai penanaman kecambah sampai dia siap tanam itu rata-rata 7 kali dilakukan seleksi. Nah, dalam seleksi ini tidak ada melampirkan satupun bahwa yang nggak ada rambutnya dibunuh nih. Lah bagaimana ketika tanaman kelapa sawit atau bibit sawitnya itu mengalami pertumbuhan yang tidak normal? Maka sekali lagi bahwa yang ada rambutnya bukan merupakan sebuah parameter yang menunjukkan produktivitas tanaman kelapa sawit ke depannya, baik yang ada di bibitan ataupun di tanaman yang belum menghasilkan. Sehingga kepada masih nggak usah panik, nggak usah stres, nggak usah was-was. Pada prinsipnya tidak akan ada seperti itu. Karena bahwa di dalam pohon, kemarin ada yang mengatakan Pak Pendi, apakah bunga jantan ataupun pohon jantan itu diperlukan pada tanaman kelapa sawit? Jawabannya adalah sebenarnya tidak ada satupun bahwa kita membutuhkan syarat adanya bunga atau pohon jantan, pohon yang hanya menghasilkan bunga jantan saja itu tidak ada. Sehingga ketika ada pohon jantan, bunga yang hanya bunga jantan saja, yang mungkin angkanya hanya 1 atau 2 saja, mungkin dia adalah genetik. Banyak orang yang akan mengatakan bahwa pohon yang menghasilkan bunga jantan saja bisa sembuh. Memang sebagian ada yang sembuh, namun sebagian juga tidak sembuh. Jika angkanya besar malah bisa sembuh karena mungkin angkanya besar bukan merupakan bagian dari bawaan dari genetik tanaman itu atau genetik dari induknya. Akan tetapi kemungkinan besar mungkin stres air atau stres unsur hara. Nah, kalau sudah ada Pak Pendi, apakah pohon yang sudah menghasilkan bunga jantan ini harus dibunuh atau diganti atau dibiarkan saja? Maka kesimpulan ini ada pada kesuburan dari bunga jantan itu sendiri. Pohon yang hanya mengeluarkan bunga jantan terus secara genetik, kalau bunganya dia menghasilkan serbuk sari, sarannya malah jangan diganti karena dia akan membantu penyerbukan. Karena ada beberapa tanaman yang memang yang menghasilkan bunga jantan saja tapi tidak menghasilkan serbuk sari. Inilah yang baru nanti harus dihabisi. Nah, tetapi kalau dia menghasilkan serbuk sari yang bagus, justru malah dipupuk yang banyak Mas, sehingga serbuk sarinya menjadi subur yang nanti bisa membantu penyerbukan pada tanaman kelapa sawit kita. Namun secara aktual, secara di perusahaan ataupun dimanapun tidak ada syarat satupun. Hanya yang memberikan syarat ini hanya pada beberapa perusahaan yang memang bibitnya itu sedikit menghasilkan bunga jantan. Salah satunya adalah di Sokvindolami itu sendiri. Lah, kembali lagi ke yang ada rambut pada tanaman kelapa sawit atau bibit sawitnya, maka ingat misalnya apakah kentosan yang ada rambutnya bagus? Jawabannya ya belum tentu bagus. Artinya bahwa sekali lagi mau kentosan kayak mau bibit bersertifikat, rambut bukan merupakan sebuah parameter. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sehingga jangan sampai mitos ini menyebar kemana-mana yang menyebabkan menyebabkan kegalauan bagi para petani. Sekali lagi parameter ini tidak akan menjadi parameter apapun. Karena kalau kita ngomong di perusahaan yang tadi saya sampaikan, bibit kelapa sawit yang ada di bibitan itu diseleksi sampai 7 kali. Ketika dia mulai kecambah, itu 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan dan seterusnya akan diseleksi selama 7 kali
yang mana memang yang disingkirkan rata-rata adalah kecambah yang bibit-bibit yang mengalami penyimpangan faktor genetik tanaman kelapa sawit. Karena kemarin juga ada yang nyinyir mengatakan percuma nanam bibit bersertifikat, tahu ujung-ujungnya genetik. Pada dasarnya kecambah yang kita hasilkan adalah perpaduan dari serbuk sari yang dihasilkan bunga jantan diserbukan pada dura yang nanti anaknya itu adalah akan menjadi tenera. Karena bahwa kalau kecambah masih dibelah masih isinya dura, karena dia memang serbuk sari diserbuki kepada dura yang akan menghasilkan 100% tenera. Lah, ketika dia diserbuki mungkin akan banyak yang namanya gagal penyerbukan. Lawang maknya ganteng, bapaknya ganteng aja juga belum tentu anaknya ganteng kok atau cantik kok, gitu loh. Sehingga mungkin akan mengalami gagal persilangan ataupun akan membawa genetik yang buruk bagi anaknya yang ditanam itu. Sehingga walaupun namanya bibit bersertifikat, sahabat Brondol tetap akan mengalami yang namanya afkir genetik. Namun afkir genetik ini memang angkanya nggak banyak. Sekali lagi nggak banyak. Apakah dia memang ada cimera yang daunnya belang, kemudian ada daun hijau, kemudian ada garis-garis kuningnya, ataukah dia memang juvenil? Kalau di pre-nursery ya banyak sekali, ada twisted yang melingkar dan sebagainya. Sehingga walaupun bibit bersertifikat dari balai manapun tetap yang namanya genetiknya tidak sesuai atau membawa genetik buruk dari induknya adalah hal yang sangat-sangat mungkin terjadi. Sehingga nggak usah galau. Sehingga kemarin juga ada yang bertanya, Pak Pendi, nanam bibit bersertifikat kok afkirnya banyak dan sebagainya. Sekali lagi, afkir banyak maka afkir itu ada dua kemungkinan. Apakah dia afkir genetik kah atau afkir lingkungan? Afkir lingkungan adalah hal yang mungkin terjadi. Salah satunya misalnya kurang air, atau misalnya kurang air menyebabkan daun menjadi mengkerut atau susah membuka. Itu adalah afkir lingkungan yang disebabkan karena lingkungannya atau gara-gara penyakit lingkungannya dulu mungkin endemik dari karat daun sehingga banyak karat daunnya. Lah ini mungkin saja terjadi. Namun hal itu memang angkanya masih terkendali harusnya. Maka kalau misalnya ada bibit bersertifikat kemudian afkirnya di atas 30% sebenarnya sudah sangat tidak layak. Artinya bahwa dia afkir genetiknya sampai 40%, 30% adalah sebenarnya sudah sangat tidak layak untuk diperdagangkan. Dan itu harus di blow up sebenarnya. Karena sebenarnya angkanya tidak segitu. Karena di dalam perhitungan kelapa sawit di perusahaan pun, maka dalam 1 hektar itu hanya membutuhkan kecambah adalah di 150 dengan hitung-hitungan adalah 143 pokok per hektar ditambah dengan sisipan 10% dari total yang ditanam. Sehingga sahabat Brondol sangat tidak mungkin kalau kita nanam rata-rata kayak DP Sain itu memberikan syarat minimal 200 kecambah untuk bisa dibeli karena sebagai syarat bisa terpenuhinya minimal 1 hektar. Seperti itu. Jadi bukan kalau afkirnya sampai 50% ya itu sekali lagi sangat tergantung yang menangkar. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan dari balainya karena mungkin treatment atau perlakuan yang kita lakukan itu tidak mengikuti SOP yang ada. Bagaimana saya itu SOP Pak Pendi? Tidak pernah diajar ya. Makanya kita belajar sebuah pembibitan yang menggunakan SOP yang benar, baik medianya, kemudian treatment perawatannya. Salah satu yang banyak gagal itu justru malahan pada pengendalian hama dan penyakitnya, rata-rata di situ. Dan bicara genetik ya hal yang lumrah sekali. Sehingga itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya rambut bukanlah sebuah parameter utama untuk bisa menentukan apakah kelapa sawit itu akan tumbuh jantan atau betina. Yang banyak menentukan tumbuh jantan dan betina ada 2 faktor. Yang pertama adalah ketersediaan air, yang kedua adalah masalah pemupukan. Bagus apapun bibit, kalau pupuknya tidak terpenuhi atau unsur hara tidak terpenuhi, ya jantan akan mungkin muncul. Dan closing statement pada malam hari ini adalah ketika kelapa sawit itu lama tidak dipupuk, kemudian dipupuk keluar bunga jantan, ingat bahwa pupuk hari ini akan bisa terserap sempurna secara generatif dalam membentuk
terutama adalah buah adalah 17 sampai 24 bulan ke depan. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.